Peristiwa 30 September 1965 atau yang kita kenal sebagai G30S itu bukan cuma sekedar tanggal di buku sejarah. Ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah pertarungan. Pertarungan sengit soal cerita di baliknya. Sebuah kisah yang, jujur aja, sampai hari ini masih jadi isu yang sensitif banget di Indonesia. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan telusuri beberapa hal penting. Kita mulai dari kekacauan di awal peristiwa itu sendiri. Terus gimana satu versi cerita bisa mendominasi selama puluhan tahun. Kita juga akan lihat harga kemanusiaan yang harus dibayar, gimana kebisuan itu akhirnya pecah, dan kenapa? Ya, kenapa sejarah ini rasanya masih belum selesai sampai sekarang. Nah, bagian pertama ini penting banget. Untuk bisa ngerti kenapa ada banyak versi cerita yang bertarung selama puluhan tahun, kita harus balik dulu ke 24 jam pertama yang penuh kebingungan dan kekacauan itu. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi nyatanya pertanyaan ini udah menghantui Indonesia lebih dari setengah abad. Jawaban dari pertanyaan ini, apapun versinya, udah terbukti bisa mengubah nasib jutaan orang dan bahkan arah bangsa ini. Coba deh bayangin situasinya. Dalam hitungan jam, ada dua cerita yang wancanly bertolak belakang disiarkan ke seluruh negeri. Di satu sisi, ada pengumuman lewat radio yang bilang mereka lagi nyelamatin negara dari kudeta. Tapi di sisi lain, muncul narasi tandingan yang menduduh adanya pengkhianatan. Nah, di tengah-tengah kebingungan ini, terjadi kekosongan kekuasaan dan kebenaran. Dan dari semua simpang siur itu, versinya Soeharto lah yang dengan cepat jadi cerita resmi. Peristiwa itu dilabeli G30S per PKI, yang secara permanen menempelkan nama Partai Komunis Indonesia ke upaya kudeta tersebut. Tapi, ya gitu, dari awal sebetulnya udah banyak teori lain yang beredar. Ada yang bilang ini cuma masalah internal Angkatan Darat, ada yang curiga ini plot dari Soeharto sendiri, bahkan ada yang menunjuk keterlibatan pihak asing seperti CIA. Jadi, peristiwa ini langsung berubah jadi misteri sejarah yang rumit banget. Terus pertanyaannya, gimana caranya satu versi cerita itu bisa menang dan jadi satu-satunya kebenaran? Yuk kita lihat gimana narasi itu nggak cuma diceritain, tapi juga dipaksakan selama lebih dari 3 dekade di bawah rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru itu nggak main-main. Mereka pakai semua alat yang ada, mulai dari film yang diputar tiap tahun, buku pelajaran di sekolah, buku putih resmi dari pemerintah, sampai pelarangan total buku-buku dengan versi lain. Tujuannya satu, menciptakan monopoli sejarah, biar generasi-generasi selanjutnya cuma tumbuh dengan satu cerita versi negara. Nah, ini yang menarik banget. Setelah reformasi, sempat ada loh keterbukaan. Di kurikulum 2004, sekolah itu dibolehin untuk ngebahas kalau ada berbagai versi sejarah soal G30S. Tapi ternyata keterbukaan ini nggak bertahan lama. Gara-gara tekanan politik, kurikulum 2006 balik lagi ke narasi tunggal versi Orde Baru. Rapuh banget kan? Oke. Kita udah bahas soal pertarungan politik dan narasi. Tapi di balik semua itu, ada kisah penderitaan manusia yang luar biasa besar dan brutal. Sesuatu yang seringkali terlupakan. Coba lihat angka ini. Di tahun-tahun setelah peristiwa G30S, terjadi pembersihan anti-komunis di seluruh negeri. Akibatnya, pembunuhan massal yang diperkirakan menewaskan antara 500.000 sampai lebih dari 1 juta orang. Angka yang sulit banget buat kita bayangin. Selain yang tewas, ratusan ribu lainnya ditangkap dan dicap sebagai tapol, tahanan politik. Mereka dipenjara bertahun-tahun tanpa pernah diadili. Bukan cuma hidup mereka yang hancur, tapi juga keluarga mereka yang harus menanggung stigma selama beberapa generasi. Tempat-tempat seperti Kamp Lentungan ini jadi saksi bisu penderitaan yang tak terbayangkan. Ribuan orang ditahan di sini selama bertahun-tahun, seringkali menghadapi penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dan ini bukan cuma soal angka atau statistik ya, ini soal trauma personal. Coba kita renungkan kutipan dari Pak Jasmono ini. Buat individu seperti beliau, peristiwa itu adalah sebuah tragedi yang datang tiba-tiba, nggak bisa dijelaskan, dan langsung memorak-porandakan keluarganya. Kartu pos ini kelihatannya sederhana, tapi ini adalah bisikan-bisikan kecil dari dunia yang dibungkam. Kadang, ini jadi satu-satunya cara para tapol bisa kasih kabar ke keluarga, membawa pesan tentang perjuangan untuk bertahan hidup dan kerinduan yang mendalam. Selama lebih dari 30 tahun, semua penderitaan ini jadi semacam rahasia nasional, sesuatu yang nggak boleh dibicarakan. Tapi, setelah Soeharto jatuh di tahun 1998, tembok kebisuan itu akhirnya mulai retak. Muncullah sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai pelurusan sejarah.
Sederhananya, ini adalah upaya untuk meluruskan kembali cerita yang udah dibengkokkan selama puluhan tahun. Gerakan ini didorong oleh keinginan untuk mengoreksi catatan sejarah dan yang paling penting, memberi suara pada mereka yang selama ini dibungkam. Bentuknya macam-macam. Ada individu-individu pemberani, para penyintas, dan keluarganya yang akhirnya berani cerita. Para sejarawan juga mulai menggali arsip-arsip yang dulu tertutup. Dan para seniman, lewat film atau karya seni lainnya, mulai berani mengangkat trauma nasional ini ke permukaan. Judul memoir dari Ripka Ciptaning ini aja udah provokatif banget kan? Aku bangga jadi anak PKI. Ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap rasa malu dan stigma yang udah ditanamkan selama puluhan tahun. Sebuah tindakan yang sangat kuat untuk merebut kembali cerita keluarganya. Dan yang luar biasa, mulai muncul upaya-upaya rekonsiliasi dari akar rumput. Contohnya kayak paduan suara Dialita ini, isinya para penyintas perempuan yang menyanyikan lagu-lagu ciptaan mereka waktu di penjara. Atau forum silaturahmi anak bangsa yang mempertemukan anak-anak dari pihak-pihak yang dulu dianggap musuh. Ini adalah upaya nyata untuk menyembuhkan luka lewat dialog dan seni. Oke, jadi dengan semua ini, kita ada di mana sekarang? Kenapa sebuah cerita dari lebih dari setengah abad yang lalu itu masih punya kekuatan sebesar ini hari ini? Jawabannya adalah karena ini semua urusan yang belum selesai. Sampai sekarang, belum ada rekonsiliasi resmi dari negara. Stigma terhadap keluarga korban di beberapa tempat masih ada. Dan isu hantu PKI kadang masih dipakai sebagai alat politik. Tapi di sisi lain, generasi yang lebih muda sekarang semakin penasaran dan aktif mencari narasi alternatif di luar cerita resmi. Dan percakapan ini terus berubah. Salah satunya didorong oleh film-film dokumenter yang sangat kuat seperti Jagal dan Senyap. Film-film ini berhasil mendobrak kebisuan yang sudah lama bertahan dan memaksa kita semua, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, untuk melihat perspektif dari kedua sisi, pelaku dan korban. Jadi pada akhirnya ini jadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagi sebuah bangsa yang masih terus bergulat dengan masa lalunya, apa artinya kalau sejarah itu sendiri yang jadi medan pertempurannya? Ini bukan lagi sekedar tentang apa yang terjadi di tahun 1965, tapi tentang bagaimana ingatan, kekuasaan, dan keadilan membentuk identitas kita sebagai sebuah bangsa. Dan bagaimana sebuah negara bisa benar-benar melangkah maju kalau kita belum bisa bersepakat tentang dari mana kita berasal.